sudah siap untuk belajar SKI pagi hari ini? Jangan lupa siapkan alat tulis kalian agar kalian bisa mencatat apa-apa saja yang harus kalian tulis. Materi SKI kita pada pagi hari ini adalah 1. Menghadapi permusuhan kaum kafir Quraisy. 2. Keperwiraan Rasul dalam perang Badar. 3. Keperwiraan Rasul dalam perang Uhud. 4. Keperwiraan Rasul dalam perang Khandaq. 5. Perjanjian Hudaibiyah. Pembahasan pertama kita adalah menghadapi permusuhan kaum kafir Quraisy. Jadi teman-teman, sebelum kaum kafir Quraisy berusaha menyerang kaum muslimin, Rasulullah menguatkan dulu pertahanan keamanan kaum muslimin di Madinah. Kalian semua tentu sudah tahu bahwa Rasulullah di samping sebagai seorang rasul, nabi, beliau juga sebagai seorang pemimpin pemerintahan di Madinah. Rasulullah awal kedatangannya ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah kepada Allah, tapi juga sebagai pusat pendidikan dan pengajaran agama. Juga sebagai pengadilan untuk memutuskan perkara. Juga sebagai tempat untuk bermusyawarah. Dan juga sebagai pusat pemerintahan. Sehingga fungsi masjid yang betul-betul dimanfaatkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin begitu sangat berarti untuk para sahabat dan kaum muslimin. Yang kedua, Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin, penduduk asli Mekah, dengan kaum ansor, penduduk asli Madinah. Persaudaraan yang Rasulullah ikatkan kepada kedua kaum tersebut bukan hanya sekedar berdasarkan darah dan keturunan, namun Rasulullah mempersaudarakan mereka juga berdasarkan akidah, keyakinan kepada Allah. Maka sungguh sangat tidak heran persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor begitu sangat terkenal di dalam sejarah Islam. Yang ketiga, Rasulullah membuat undang-undang yang dinamakan Piagam Madinah. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur orang-orang muhajirin, ansor, dan Yahudi untuk bersedia hidup saling berdampingan secara damai. Undang-undang ini disepakati pada tahun kedua Hijriah. Salah satunya isi dari Piagam Madinah ini adalah bagaimana agar kaum muslimin dan kaum Yahudi bisa hidup secara damai. Dan mereka saling membantu serta saling menolong dalam menjalankan kewajiban untuk kepentingan bersama. Dan yang terpenting adalah bahwa Rasulullah adalah pemimpin untuk keseluruhan penduduk Madinah. Tidak hanya kepada kaum Yahudi saja, tapi juga pemimpin kaum muslimin. Jadi Rasulullah sebagai pemimpin kaum Yahudi juga sekaligus sebagai pemimpin kaum muslimin. Subhanallah. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu keperwiraan Rasul dalam perang Badar. Teman-teman tentu sangat hafal sekali mengenai perang Badar ini. Jadi perang Badar adalah merupakan perang yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Dan perang ini kedudukannya adalah sangat penting. Perang Badar terjadi karena adanya iri hati, cemburu dan dendam dari kafir Quraisy serta Yahudi Madinah kepada umat Islam. Pada saat itu, jumlah kekuatan pasukan masing-masing adalah 300-an dari kaum muslimin, sedangkan dari pihak kaum kafir Quraisy sekitar 1.300 orang. Komando tertinggi dipegang oleh Rasulullah dari barisan kaum muslimin. Bendera komando berwarna putih diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib dari batalion Muhajirin, sedangkan dari batalion Ansor diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Dari kubu kafir Quraisy, komando tertinggi ada di tangan Abu Jahal bin Hisham.
Jadi teman-teman, sebelum perang Badar terjadi, Rasulullah pernah berdoa dengan penuh pengharapan kepada Allah. Ya Allah, beliau berdoa, hamba memohon kepada Engkau akan janji dan perjanjian Engkau. Ya Allah, jika atas kehendak Engkau kami dikalahkan, niscaya Engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini. Rasulullah terus berdoa dan terus berdoa sampai jubahnya terjatuh dari bahunya. Lalu Abu Bakar mengambilnya dan meletakkan kembali ke bahu Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, cukup sudah bagi engkau memohon kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepada engkau segala apa yang dijanjikannya. Kemudian teman-teman, sebelum perang Badar dimulai, sudah menjadi tradisi orang Arab sebelum perang dilakukan terlebih dahulu duel di antara kedua kubu, pasukan muslimin dan pasukan kafir Quraisy. Saat itu Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah bin Haris maju berperang 1 lawan 1 dengan menghadapi kaum kafir Quraisy. Keberanian yang luar biasa ditunjukkan oleh Hamzah. Pekik kaum muslimin saat ketiga tokoh Islam itu berhasil menebas musuh. Dan ketiga pasukan kaum kafir Quraisy dapat dikalahkan oleh kaum muslimin. Di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Pada saat itu Ubaidah kalah. Kemudian Hamzah dan Ali mengangkat Ubaidah yang sebelah lututnya hampir putus terbelah pedang. Akhirnya Ubaidah al-Haris mati syahid. Kemudian perang pun pecah, teman-teman. Rasulullah terus mengibarkan semangat pasukannya dengan berseru, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, hari ini tidaklah seorang memerangi musuh dengan sabar, bertahan sampai mati dengan menghadapkan muka ke arah musuh, bukan mati karena lari, melainkan Allah niscaya akan memasukkannya ke dalam surga. Dalam perang Badar, Abu Sufyan melihat pasukan malaikat turun membantu pasukan muslimin. Kami berhadapan dengan orang-orang berpakaian serba putih, mengendarai kuda hitam belang putih, menyerbu antara langit dan bumi, tidak serupa dengan sesuatu pun dan tidak terhalang oleh apapun. Bilal bin Rabah berhasil mengalahkan bekas majikannya yaitu Umayyah yang dulu pernah menyiksanya habis-habisan. Dua prajurit muda itu berhasil mendesak Abu Jahal dan membunuhnya. Pasukan Quraisy pun mundur kembali ke Mekah dengan mengusung kekalahan. 14 orang sahabat Rasulullah gugur sebagai syahid. Di pihak Quraisy 70 orang terbunuh dan 70 orang lainnya menjadi tawanan perang. Teman-teman yang dirahmati Allah, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, orang yang syahid itu tidak merasakan sakit sedikit pun ketika terbunuh. Jadi semua sahabat yang syahid dalam perang Badar, mereka adalah orang-orang yang sangat merindukan surga. Berikutnya adalah keperwiraan Rasulullah dalam perang Uhud. Perang Uhud terjadi disebabkan karena kekalahan pihak Quraisy pada perang Badar. Mereka ingin membalaskan dendamnya kepada kaum muslimin. Orang-orang Quraisy mempersiapkan sekitar 3.000 orang tentara untuk menghancurkan umat Islam. Dari pihak umat Islam hanya 1.000 orang tentara. Tetapi di tengah perjalanan 300 orang munafik Yahudi membelot. Jadi hanya tinggal 700 orang tentara saja. Dinamakan perang Uhud karena terjadi di Bukit Uhud. Jalannya peperangan ini cukup sengit. Awalnya tentara muslim yang memperoleh kemenangan. Tetapi kemudian keadaan berbalik karena pasukan pemanah meninggalkan posisinya yang harusnya terus berada di Bukit Uhud. Akhirnya mereka tergiur untuk mengambil harta ghanimah. Teman-teman yang dirahmati Allah,
Kalau bukan karena rahmat Allah, pasukan Muslim mungkin akan luluh lantak pada perang Uhud. Saat itu, pasukan Quraisy memutuskan untuk mundur, padahal mereka telah meraih kemenangan. Sebetulnya bisa saja pasukan Quraisy itu kemudian semakin menghabiskan posisi kaum muslimin yang saat itu kalah. Tapi sekali lagi teman-teman, Rasulullah lah yang menurunkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Sampai akhirnya pasukan Quraisy memutuskan untuk mundur dan meninggalkan kaum muslimin.